Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ismawati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Negeri 3 Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, tugas sebagai seorang pendidik yakni seorang pendidik tentunya harus memahami tujuan dalam pembelajaran. Selain itu juga pendidik harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian pendidik pun harus berpihak pada murid. Dan yang terakhir, pendidik harus memahami karakter murid. Dengan begitu, maka akan terciptalah pendidikan yang berpihak pada murid. Ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Kedua, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Ketiga, pendidikan berpusat pada murid. Keempat, pendidikan budi pekerti. Dan kelima, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Masih ingatkah dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yakni yang mendidik bersumber pada trilogi pendidikan, yakni yang pertama Ingkarsa Sung Tulodo, di mana seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan bagi anak didiknya. Kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang berarti seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus mau belajar. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, seorang pendidik harus memberi dorongan dan motivasi kepada anak didiknya. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya, setiap anak memiliki kodrat yang berbeda. Kemudian pendidikan berpusat pada anak, di mana seorang guru menjadi fasilitator dalam memfasilitasi murid. Pendidikan budi pekerti, pendidikan yang dimaksud adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun. Kemudian yang terakhir adalah mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Layaknya petani yang merawat padinya, guru juga harus memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan materi yang berpusat pada murid. Guru tidak lagi mendikte dan mengajarkan materi dengan target tertentu. Penjelasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD yakni perubahan pendidikan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Di belakang memberikan dorongan, mengembangkan bakat yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan sebagai pendidik kita harus mampu menjalankannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide dan pemikiran KHD secara kontekstual dapat diterapkan di sekolah dengan pembiasaan kegiatan, adanya jadwal piket guru dan budi pekerti melalui kegiatan pendidik, menjemput dan menyapa murid saat datang ke sekolah, kegiatan di ruang kelas dan sekitarnya, berdoa sebelum memulai pembelajaran, kegiatan sholat duha dan tadarus, pembiasaan literasi sebelum kegiatan belajar dimulai, kegiatan ekstrakurikuler baik olahraga maupun pramuka. Dalam melaksanakan pembiasaan tersebut, tentunya kita dihadapkan oleh tantangan. Adapun tantangan
dihadapi, yakni melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan berdampak pada murid. Kedua, guru belum sepenuhnya memahami pemikiran KHD. Dari tantangan tersebut, adapun solusinya yakni membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Kedua, solusi yang berikutnya yakni guru mengikuti berbagai pelatihan seminar untuk mengembangkan kompetensi dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada siswa. Demikianlah hasil pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.